Kabaneri of the Iron Fortress. Sebuah cerita di mana manusia hidup dalam ketakutan zombie yang disebut dengan Kabane. Sebagian besar wilayah manusia sudah diambil alih oleh Kabane. Oleh karenanya, umat manusia pun terpaksa berlindung di balik dinding demi bertahan hidup. Namun meski begitu, umat manusia tidak pernah menyerah. Mereka menciptakan berbagai macam senjata untuk melawan, salah satunya yaitu kereta baja yang disebut dengan benteng besi. Dengan kereta baja tersebut, umat manusia bisa bepergian keluar dinding. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai merasa nyaman hidup dalam kondisi ini. Namun, tidak dengan seorang pria bernama Ikoma. Menurutnya, apa yang dilakukan umat manusia saat ini hanyalah upaya untuk melarikan diri, berlindung di balik dinding tanpa ada niat untuk melawan, termasuk tindakan pengecut. Oleh karena itulah, dia berniat untuk menciptakan senjata yang bisa digunakan untuk membasmi Kabane. Dia adalah seorang mekanik yang underrated atau kurang diapresiasi. Dia biasa bertugas untuk memperbaiki kereta saja. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya mampu untuk menciptakan teknologi baru. Selain berbakat dalam hal teknologi, dia juga tertarik untuk meneliti Kabane. Secara diam-diam, dia mengkoleksi jantung Kabane untuk dijadikan bahan penelitian. Jantung-jantung tersebut didapatkannya dari pembersihan kereta sehari-hari. Bisa dipastikan terdapat organ tubuh Kabane yang menyangkut setelah dilindas kereta baja. Ikoma tinggal di stasiun Aragane. Tempat tersebut dipimpin oleh keluarga Yomogawa. Peraturan di sana sangatlah ketat. Dan sialnya, suatu hari Ikoma ketahuan menyimpan jantung Kabane. Dia pun dicurigai sebagai musuh umat manusia dan akhirnya dipenjara. Malam harinya, sebuah kereta baja melaju sangat cepat memasuki Aragane. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam kereta itu sudah tidak ada lagi manusia yang hidup. Kereta yang dipenuhi dengan Kabane tersebut akhirnya memasuki daerah pemukiman warga. Para Kabane pun tersebar dan membunuh warga setempat. Terjadilah keributan hanya dalam sekejap. Mengetahui hal ini, Ikoma segera membebaskan diri dari penjara. Lalu dia pun menuju ke rumahnya untuk mengambil senjata buatannya. Di saat semua orang bersiap untuk mengungsi, Ikoma malah ingin bertarung. Dia sama sekali tidak berniat untuk lari. Dia menanamkan semboyan "Tatakae, Tatakae" di dalam hatinya. Lalu tidak disangka-sangka, senjata buatannya ternyata sangat efektif. Jantung Kabane langsung hancur dengan hanya satu tembakan saja. Ikoma berhasil memenangkan pertarungan. Namun sayangnya, dia juga terkena gigitan Kabane pada tangannya. Seketika itu juga, dia langsung berusaha untuk menahan virus Kabane supaya tidak menyebar ke otaknya. Lalu secara mengejutkan, alat buatannya berhasil menahan virus Kabane. Berkat itu, dia pun berhasil mempertahankan sisi manusianya. Tak lama kemudian, teman baik Ikoma yang bernama Takumi datang mengunjunginya. Dia pun menjadi orang pertama yang tahu bahwa ada manusia yang bisa bertahan dari virus Kabane. Takumi pun segera mengajak Ikoma menuju ke kereta besi. Rencananya adalah semua orang akan pergi meninggalkan stasiun Aragane. Sementara itu, beberapa pejabat tinggi sedang kesulitan untuk menuju ke kereta. Di antara mereka ada Tuan Putri bernama Ayame Yomogawa. Dia adalah anak dari pemimpin Aragane. Mereka semua sedang terjebak oleh kerumunan Kabane. Tak lama kemudian datanglah seorang petarung wanita yang sangat bisa diandalkan. Dia bernama Mume dan dia mampu membasmi banyak Kabane untuk membuka jalan. Berkat bantuan Mume, Ayame dan banyak orang lainnya berhasil menuju ke kereta baja. Kini semua orang berhasil memasuki kereta, lalu kereta pun mulai bergerak meninggalkan stasiun. Pihak keamanan mulai memeriksa semua gerbong sebelum benar-benar meninggalkan stasiun. Pemeriksaan ini dipimpin oleh Kurusu Konochi. Dia adalah seorang prajurit sekaligus pengawal pribadi dari Ayame. Lalu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kurusu melihat Ikoma dengan kondisi jantung yang menyala. Semua orang sangat ketakutan melihatnya. Lalu Kurusu pun menembak Ikoma hingga dia terlempar dari kereta. Ikoma pun tidak dipedulikan dan ditinggalkan begitu saja. Lalu ketika kereta sampai di pintu gerbang, tiba-tiba saja gerbangnya macet dan tidak bisa dibuka. Satu-satunya cara untuk membuka gerbang adalah dengan menarik tuas secara manual. Artinya, seseorang harus berkorban untuk menarik tuas tersebut. Lalu semua orang sangat terkejut ketika melihat Ikoma. Dia menerobos gerombolan Kabane dan berhasil menarik tuas pintu gerbang.
Orang yang sudah mereka buang kini malah menyelamatkan mereka semua. Ikoma pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Dia tetap ditinggalkan karena dia Kabane. Namun Ikoma beruntung karena ada dua orang yang masih mempedulikannya. Mereka adalah Takumi dan Mume. Mereka pun segera membawa Ikoma ke dalam kereta. Setelah itu mereka semua pun pergi meninggalkan stasiun. Dengan ini, stasiun Aragane resmi ditinggalkan. Di tengah-tengah perjalanan, Kurusu dan beberapa prajurit kembali menemui Ikoma. Kurusu masih tetap pada pendiriannya. Dia tetap ingin membuang Kabane dari kereta. Namun kali ini, Ikoma dilindungi oleh Mume. Dia pun menjelaskan bahwa Ikoma bukanlah Kabane, melainkan Kabaneri. Kabaneri adalah makhluk setengah manusia setengah Kabane. Kabaneri masih memiliki sisi manusiawi, namun juga kuat seperti Kabane. Terbukti bahwa Ikoma masih bertahan hidup meskipun sudah digigit puluhan Kabane. Selain itu, Mume juga mengungkap jati dirinya yang asli. Dia menunjukkan jantung yang menyala seperti halnya Ikoma. Artinya, Mume juga merupakan Kabaneri. Inilah juga yang menjelaskan kenapa dia memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Setelah melihat semua ini, Kurusu tetap bersikeras menolak keberadaan mereka. Dia tidak peduli jika Kabaneri masih memiliki rasa manusiawi. Kabane adalah Kabane. Kabane adalah musuh umat manusia. Begitulah yang ada di kepala Kurusu. Namun semuanya berubah berkat Ayame. Dia mengizinkan Ikoma dan Mume untuk menetap di kereta. Ayame sudah melihat perjuangan mereka dalam menyelamatkan manusia. Dia yakin bahwa Kabaneri bukanlah musuh. Pada akhirnya Ikoma dan Mume diterima berkat keputusan Ayame. Selanjutnya mereka semua akan menuju ke Kongokaku. Kongokaku adalah benteng pertahanan terkuat dari benteng-benteng yang lain. Di sanalah tempat Shogun berada. Bisa dibilang tempat tersebut adalah istana negara. Oleh karena itulah pertahanan di sana jauh lebih kuat dibandingkan dengan benteng yang lain. Mereka pun memilih rute jalan pintas supaya lebih cepat sampai. Jalan pintas ini melewati pegunungan dan cukup berbahaya. Di sana banyak dataran tinggi dan rentan diserang Kabane. Lalu ketika kereta melewati terowongan, kemungkinan terburuk pun terjadi. Segerombolan Kabane melompat ke atap kereta dari atas terowongan. Dan sialnya lagi, di antara mereka terdapat Wazatori. Wazatori adalah Kabane yang sedikit lebih pintar dari Kabane biasa. Wazatori mampu beradaptasi dan mampu mempelajari seni bertarung manusia. Dia mampu menggunakan pedang selayaknya seorang samurai. Bahkan, dia juga bisa menghindari peluru yang ditembakkan ke arahnya. Dalam sekejap terjadilah keributan di dalam kereta. Ayame dan para prajurit berusaha membuat barikade pertahanan untuk menahan para Kabane. Tentu Ikoma dan Mume juga ikut serta dalam pertempuran ini. Namun setelah mengalahkan beberapa, mereka berdua mulai kelelahan. Hal ini disebabkan karena mereka kelaparan. Memang para Kabaneri membutuhkan darah manusia untuk bisa bertahan. Mereka berdua belum meminum setetes darah pun semenjak meninggalkan stasiun. Mume sudah mencapai batasnya dan akhirnya tertidur. Mengetahui hal ini, Ayame segera memberikan darahnya kepada Ikoma. Lalu pada akhirnya, Ikoma pun berhasil mengalahkan Wazatori tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di stasiun Yashiro. Sayangnya, kondisi di sana sudah setengah hancur. Beberapa hari yang lalu, stasiun Yashiro diserang oleh gerombolan Kabane. Ada banyak bangunan yang roboh dan terdapat reruntuhan besi yang menghalangi rel kereta. Akibatnya, Ikoma dan kawan-kawan tidak bisa melintas. Untuk bisa melanjutkan perjalanan, mau tidak mau mereka harus menyingkirkan besi yang menghalangi. Mereka pun berencana untuk mengangkat penghalang tersebut dengan memanfaatkan mesin derek. Namun, rencana mereka tidak berjalan lancar. Tiba-tiba saja muncul monster raksasa yang disebut dengan asap hitam. Asap hitam tersebut adalah gerombolan Kabane yang tergabung menjadi satu. Asap hitam inilah yang bertanggung jawab atas hancurnya stasiun Yashiro. Mereka pun segera memundurkan kereta ketika melihat monster tersebut. Untuk sementara waktu mereka terjebak di dalam ruangan perbaikan kereta. Untungnya, ada Mume yang mengetahui seluk-beluk asap hitam. Dia mengatakan bahwa ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu dengan menghancurkan jantungnya. Pertempuran pun segera dimulai. Pertama, mereka menembakkan meriam ke arah asap hitam. Lalu setelah tubuhnya terbuka, Mume segera melompat dan menghancurkan jantung asap hitam dari dalam.
Ternyata jantung dari monster tersebut juga merupakan manusia yang berubah menjadi Kabane. Ibaratnya seperti pilot yang mengendalikan robot raksasa. Hajime Isayama bangga melihat ini. Pada akhirnya asap hitam berhasil dikalahkan berkat kerjasama semua orang. Setelah itu mereka semua pun segera pergi meninggalkan stasiun Yashiro. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka pun tiba di stasiun Shitori. Mereka pun merasa lega karena stasiun tersebut masih aman dan berdiri kokoh. Akhirnya setelah sekian lama, mereka bisa istirahat sejenak. Ayame melakukan pertemuan dengan pemerintah setempat untuk melakukan barter. Ayame menawarkan desain senapan baru buatan Ikoma. Lalu sebagai gantinya dia meminta persediaan makanan dan juga obat-obatan. Sementara Ikoma dan lainnya berkeliling ke berbagai sudut kota untuk bersenang-senang. Lalu keesokan harinya, stasiun Shitori kedatangan tamu spesial yaitu pasukan pemburu. Mereka adalah pasukan khusus yang bertugas memburu para Kabane. Mereka cukup terkenal dan sangat dihormati semua kalangan. Pasukan ini dipimpin oleh seorang yang karismatik bernama Biba Amatori. Dan secara mengejutkan, dia sangat dekat dengan Mume. Mume biasa memanggilnya kakak, namun mereka bukanlah saudara kandung. Mume pun memperkenalkan Biba kepada Ikoma dan kawan-kawan. Baru sekali bertemu, Ikoma langsung menaruh curiga kepada Biba. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Biba. Dia ingin memastikan apakah Biba benar-benar pahlawan ataukah sebaliknya. Secara kebetulan, Biba dan Ayame memiliki tujuan yang sama, yaitu pergi ke Kongo Kaku. Biba pun mengajak mereka semua untuk pergi bersama-sama. Ayame setuju, lalu kereta Biba disambungkan dengan kereta Ayame, kemudian mereka pun segera pergi meninggalkan stasiun Shitori. Di tengah-tengah perjalanan, Ikoma mendeteksi keberadaan Kabane yang berada di dalam gerbong kereta milik Biba. Seorang Kabaneri memang bisa mendeteksi kehadiran Kabane dari jarak yang cukup jauh. Firasat buruk Ikoma ternyata benar. Biba memiliki ruangan khusus yang berisi jantung biru Kabane. Benda itulah yang digunakannya untuk merubah manusia menjadi Kabane. Dialah juga orang yang sudah merubah Mume menjadi Kabaneri. Ikoma dan Mume sama-sama seorang Kabaneri, namun mereka memiliki sejarah dan motif yang sangat berbeda. Ikoma menjadi Kabaneri karena ketidaksengajaan. Dia digigit Kabane lalu berusaha bertahan hidup hingga akhirnya menjadi Kabaneri. Sedangkan Mume sengaja disuntik untuk dijadikan Kabaneri. Biba sudah mencuci otaknya semenjak dia kecil. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk bisa menjadi kuat adalah dengan menjadi Kabaneri. Biba membuat semua ini seakan-akan demi melindungi Mume. Padahal yang sebenarnya Biba hanya ingin memanfaatkannya saja. Sayangnya, Mume sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia selalu mengikuti apa yang dikatakan Biba tanpa pertanyaan apapun. Ikoma pun mencoba berbicara dengan Mume. Dia mencoba menyadarkannya bahwa Biba tidak bisa dipercaya. Namun sayangnya, Mume tidak mempercayai Ikoma. Mume tetap menganggap Biba sebagai malaikat yang baik hati. Pagi harinya, kereta mereka diberhentikan oleh otoritas stasiun Iwato. Stasiun Iwato adalah gerbang terakhir menuju ke istana negara. Ini semua merupakan perintah dari Shogun yang bernama Okimasa Amatori. Dia adalah ayah dari Biba Amatori. Shogun telah memerintahkan bawahannya untuk memblokir jalan Biba beserta pasukannya. Mereka dilarang memasuki istana negara apapun alasannya. Kereta Ayame dan Biba pun dipisahkan. Mereka semua diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tidak bisa pergi begitu saja karena mereka khawatir dengan Mume. Ayame dan Ikoma berencana untuk membawa Mume pergi bersama mereka. Tentu menyadarkan Mume bukanlah sesuatu yang mudah. Tindakan ini juga sangat beresiko memicu perang antara tim Ayame melawan tim Biba. Tak lama kemudian, rencana Biba segera dimulai. Mereka memancing ribuan Kabane memasuki stasiun Iwato. Tidak hanya itu, Biba sendiri juga membunuh para pejabat Iwato. Stasiun Iwato yang tadinya damai, kini berubah menjadi neraka hanya dalam sekejap. Belum selesai sampai di situ, salah satu anak buah Biba bernama Horobi disuntik dan dirubah menjadi jantung asap hitam. Dia menjadi Kabaneri yang mampu menyatukan banyak Kabane hingga menjadi monster raksasa. Horobi ditugaskan untuk menghancurkan gerbang supaya keretanya bisa lewat. Lalu setelah gerbangnya hancur, Horobi mulai kehilangan kesadarannya. Dia menyerang teman-temannya sendiri secara brutal. Lalu Biba sendirilah yang menghabisinya.
Horobi dibunuh begitu saja setelah banyak dimanfaatkan. Stasiun Iwato kini sudah hancur sepenuhnya. Beberapa prajurit Iwato yang tersisa diberi dua pilihan, yaitu bergabung bersama Biba atau mati. Sementara Ayame dan kawan-kawan ditangkap dan dijadikan tawanan. Berikutnya, Biba akan menuju ke istana negara untuk menyerang Shogun. Tentunya Ikoma dan kawan-kawan tidak bisa tinggal diam. Mereka merencanakan pemberontakan secara diam-diam. Lalu malam hari di tengah-tengah perjalanan, Ikoma pun mulai beraksi. Sementara itu, Mume mulai menyadari bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan. Dia pun mulai melawan perintah Biba dan berusaha melarikan diri. Sayangnya, usahanya gagal. Dia tertangkap lalu disuntik semacam cairan penenang. Akibatnya, dia menjadi patuh seperti sedia kala. Kemudian, Biba memerintah Mume untuk menyerang Ikoma. Ikoma sempat tertusuk, lalu dia terjatuh dan keluar kereta. Pemberontakan Ikoma berhasil digagalkan. Biba pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di Konggokaku. Biba berusaha memanfaatkan Ayame untuk menipu semua orang. Dia berpura-pura sebagai tawanan yang berhasil ditangkap oleh Ayame. Tujuannya adalah supaya dia diizinkan masuk untuk bisa menemui Shogun. Biba juga sudah mempersiapkan jebakan khusus untuk Shogun. Jebakan tersebut berupa jarum kecil berisi darah Kabane yang terpasang pada gagang pedang. Ketika Shogun menyentuh pedang tersebut, dia langsung berubah menjadi Kabane. Seketika itu juga langsung terjadi keributan di dalam istana. Sementara di tengah-tengah kota, salah satu anak buah Biba segera melepaskan ratusan Kabane. Dan yang paling parah lagi, Mume dirubah menjadi asap hitam raksasa. Dengan begini, istana negara benar-benar akan hancur hanya dalam beberapa menit. Sementara itu, Ikoma saat ini sedang berada di tepi pantai. Di sana, dia bertemu dengan Kurusu dan juga Arata. Arata adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk Biba. Kurusu beruntung karena berhasil menangkapnya. Arata memiliki dua jenis darah, yaitu darah putih dan darah hitam. Benda inilah yang menjadi kunci untuk mengalahkan Biba. Darah hitam berfungsi untuk memperkuat Kabaneri, sedangkan darah putih berfungsi sebagai netralisir. Ikoma nekat memakai darah hitam tersebut dengan niat untuk mengalahkan Biba. Sementara darah putih akan digunakannya untuk menyembuhkan Mume. Mereka pun segera berangkat menuju ke Konggokaku. Sesampainya di sana, Ikoma dan Kurusu berhasil mengalahkan beberapa prajurit. Mengetahui hal ini, Biba sendiri ikut bergabung ke dalam pertempuran. Lalu tibalah pertarungan antara Ikoma melawan Biba. Ikoma berhasil menyerang Biba hingga memotong tangannya. Lalu ketika Biba lengah, Ikoma segera berlari ke arah Mume. Dengan cepat, dia segera menyuntikkan darah putih. Lalu pada akhirnya, Mume kembali ke wujud semula. Setelah itu Ikoma kelelahan dan tidak sadarkan diri. Sementara Biba masih bisa berdiri meskipun sudah terluka parah. Biba berjalan ke arah Ikoma dengan niat untuk membunuhnya. Melihat hal ini, Mume dengan cepat bergerak menghalanginya. Lalu pada akhirnya, Biba pun tewas di tangan Mume. Dengan ini, Biba dan pasukan pemburu akhirnya berhasil dikalahkan. Mume dan kawan-kawan segera kembali ke kereta baja dan segera berkumpul dengan teman-teman yang lain. Lalu mereka pun segera pergi meninggalkan Konggokaku yang sudah hancur. Dengan ini, Kabaneri Iron Fortress Season 1 selesai.